Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman bisa mempunyai rumah impiannya segera. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di belakang saya ini ada rumah dengan tipe 60. Di lokasinya di Kulon Progo, Yogyakarta. Dan ini rumahnya dibangun oleh Farzana Konstruksi dengan klien namanya Pak Aceng. Seperti apa rumahnya? Ayo kita review. Let's go! Pada kunjungan kali ini, rumah yang dibangun oleh Farzana Konstruksi, kebetulan kita ditemani oleh pemiliknya itu dengan Mas Aceng. Oke, Mas Aceng, monggo Mas. Assalamualaikum, malam Mas Aceng. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi teman-teman, Mas Aceng adalah klien yang membangun dengan Farzana Konstruksi untuk rumah di daerah Kulon Progo ya Mas ya? Iya, benar di Kulon Progo. Sebelumnya saya mau tanya Mas, ini rumahnya kalau nggak salah lebar 6 ya? Benar. Lebar 6, ke belakangnya 13 meter, dengan tanah luas berapa Mas? 140. 140, berarti lebarnya berapa? Lebarnya untuk tanahnya ini 10 meter kali 14. kali 14, benar. Oke. Nah, ayo kita bahas untuk fasadnya teman-teman. Berarti ini kan fasadnya rumahnya rumah unfinished ya? Benar. Rumah yang memang diselesaikan perlahan karena biaya lah. Menyesuaikan budget. Menyesuaikan budget. Ini mau dibahas fasadnya nih Mas. Oke. Ini saya lihat kan ada model kacanya lucu nih teman-teman. Yuk kita lihat nih. Ini kenapa pemilihan kacanya modelnya bisa di slide seperti ini ya? Di miring seperti ini. Oh ya, jadi kemarin waktu pas awal mula mau bangun itu kan cari-cari referensi ya. Nah, kemudian nemu nih di salah satu Instagram ada salah satu rumah yang jendelanya itu modelnya slat bukaan tengah gini. Nah, jadi kemarin ini kayaknya asik nih mau cari yang model agak lain dan mungkin kalau biasanya kan kalau pembangunan rumah di desa itu kan kebanyakan jendela bukan biasa ya. Nah, ini jadi mungkin lebih kayak nanti pengen cari yang beda sama mungkin lebih kayak kelihatan nuansa ke modernnya gitu. Jadi nggak serta-merta kalau rumah yang saat ini kan biasanya bukanya cuma buka tutup biasa. Cuma gitu. atas bawah gitu. Atas bawah gitu ya, benar. Kemudian saya mau nanya nih, ini ada stop kontak di situ di atas, itu maksudnya gimana? Oh ya, jadi kalau yang stop kontak di atas ini konsepnya nanti kedepannya mau untuk pemasangan CCTV. Oh, ya, biar aman ya? Iya, jadi memang rencana kan kita mau pasang CCTV. Nah, kemudian mungkin sudah kami siapkan dulu nih. Jadi nanti kalau sudah ada dana budgetnya, nah baru kita nanti pasang. Jadi tidak perlu lagi repot-repot bobok. Iya benar. Jadi dari awal memang perencanaannya biar aman rumahnya, CCTV ditaruh di atas karpet ya. Benar ya. Kemudian ini kita juga lihat tali air ya. Jadi rumahnya konsepnya kan tali air bentuknya kotak-kotak gini. Ini kenapa pemilihannya kotak? Kan ada, kalau saya biasanya kalau bikin di perumahan saya itu di Farzana Land, saya bikin agak kayak buat tanjakan di mall Mas. Kalau ke mall kan kayak V kebalik tuh loh. Nah, ini kenapa pilih motifnya seperti ini? Kalau yang motif ini ya sebenarnya lebih ke ini aja sih, biar lebih kayak ke simple ya, sama kesannya kan kalau nanti ada buangan air itu alirnya lebih enak, jadi langsung keluar ke sini ya. Karena kan memang kembali lagi ke masalah ini ya, lahan ya, karena memang terbatas. Jadi kemarin sengaja kalau misalkan nanti ada tali airnya itu kita buat keluar gitu, jadi biar lebih airnya kalau misalnya cuci mobil ya benar, gampang. Nah, ayo kita ke sebelah teman-teman untuk ke terasnya. Terasnya ini cukup gede Mas. Kenapa nih terasnya kok pengen gede banget seperti ini? Jadi kalau untuk yang teras ini kan kemarin kembali lagi ya, ini kan konsep rumahnya kan cuma ukuran 60 ya. Jadi kemarin kita untuk memaksimalkan space, jadi di depan ini konsepnya itu nanti dibuat untuk ruang tamu. Jadi di dalam itu nanti nggak ada ruang tamu. Jadi kalau misalkan berarti langsung ruang keluarga ya. Jadi depannya ini kan memang sengaja kami buat besar. Nah, nanti kalau misalkan ada istilahnya teman berkunjung atau tamu itu nanti di sini gitu. Ya. Oke, berarti enak nih. Jadi kalau misalkan mau duduk-duduk, kadang-kadang juga ada tamu yang ngerokok ya. Ya, jadi kalaupun ngerokok nggak ganggu dalam. Jadi mungkin secara privasinya juga masih terjaga gitu. Oke, ini juga menarik nih Mas. Saya lihat ini ada jendelanya juga beda lagi nih, nggak out of the box, nggak kayak pada umumnya nih. Ini jendelanya juga besar, terus dikasih list bentuk kotak-kotak seperti ini. Ini kenapa juga seperti ini? Kalau yang ini pertama memang ini juga ya, mungkin pengen yang beda juga sama karena untuk memaksimalkan pencahayaan. Jadi kalau misalkan jendelanya besar kemudian luas itu kan istilahnya bisa hemat lampu juga. Jadi nggak terlalu banyak ya. Jadi secara pencahayaannya itu bagus, sama nanti lebih ke kesan modern aja. Jadi kayak minimalis modern gitu. Betul. Jadi memang ini konsepnya juga dikasih kusen aluminium yang hitam ya. Yang hitam ya. Juga warna untuk pintunya juga kemarin dibuat sama gitu. Ini emang pilih motif yang kemarin ke tukang kayu
kayu kita emang pilih motifnya seperti ini ya? Iya benar, jadi memang kemarin kami buat motifnya seperti ini, kemudian untuk warna juga sebisa mungkin kan kami samakan dengan ini ya, warna kusennya, jadi biar nyambung atau menyatu gitu. Oke teman-teman, jadi pintunya juga kesannya elegan ya, bahkan handle pintunya juga hitam besar seperti ini. Iya. Ya, jadi kesannya kokoh, solid, dan juga secara estetika juga bagus. Yuk kita lihat ke dalam. Nah ini, wah dalamnya juga enak ya, konsepnya luas ya. Iya. Karena buat ruang keluarga dan pencahayaannya ini banyak banget. Benar. Di sini ada untuk utamanya ada jendela mati yang besar, kemudian ada jendela bukaan ya 2. Di situ juga untuk kompor juga ada. Iya, ada bukaan jendela Bukan juga. jendela juga. Oke, ini kalau misalkan saya lihat Mas, ini kan ukuran sekitar 3 kali 6 meter ya. Jadi kalau yang ini 3 kali 8, ini jadi ada lebih. Sorry. Ini kesini 8. Ya, cuma kalau yang untuk kamarnya ini kan memang 6 ya lebarnya. Kalau yang ini 3 kali 8. Oh, 3 kali 8 meter ya. Jadi ukuran 3 kali 8 ini berarti ini untuk ruang keluarga di sini nanti. Iya, benar. Jadi ini nanti untuk yang ruang keluarga. Di sini ruang keluarganya, kemudian di situ kita juga lihat bisa ada boven untuk yang di atas ya. Oke. Jadi ini untuk plafonnya memang konsepnya simple aja ya, nggak pakai drop ceiling gitu Enggak, Mas. oke. Jadi kalau untuk yang plafon memang kami nggak model drop ceiling ya. Jadi lebih kayak ke minimalis saja sih. Kenapa nggak? Kan biasanya banyak orang yang suka pakai drop ceiling, kenapa minimalis? Oh ya, pertama mungkin kembali lagi ke masalah budget ya. Jadi kita memang konsepnya kan rumah tumbuh. Jadi memang kemarin ya kita memaksimalkan untuk yang skala prioritasnya dulu yang mana. Jadi itu yang menjadi skala prioritas dari kami kemarin. Oke. Ini juga udah bagus sih karena Iya. plafon sama elis juga udah oke. Dan juga di sini tips buat teman-teman untuk di ruangan tamu tuh kalau bisa banyak stop kontak. Ini ada di sini ada 2, di sini ada 1, di sini juga di dekat dapur juga ada 2 ya. Benar ya. Ada meja bar. Nah ini juga menarik juga nih Mas. Bentuk meja barnya kenapa nge-L nih Mas? Ini rencananya seperti apa? Jadi kalau untuk konsepnya ini kan nanti ini kan modelnya open space ya, open space. Jadi memang nanti murni yang di ruangan ini hanya untuk ruang keluarga. Kemudian kami jadikan satu dengan dapur. Nah di sini itu kedepannya itu nanti mau kami bikin meja bar. Nah, jadi di sini itu nanti meja bar. Nah kemudian nanti di sini ada semacam ya pernak-perniknya lah. Nah, cuma lampu gantungnya. Nah jadi kemarin karena dapurnya memang kita konsepnya open space, jadi kemarin kami untuk memaksimalkan ruang makan lah istilahnya, meja makannya. Nah itu kami buat menjadi model L seperti ini. Oh, Gitu. iya. Bagus ya, dan juga nih motifnya kayak motif-motif marmer ya. Iya. Berarti di sebelah sini ada kamar pertama sama kamar kedua. Benar. Oke, kita lihat kamar pertama Mas yang tadi jendelanya banyak. Ya. Nah, jadi di kamar pertama ini jendelanya bisa dibuka kayak gini ya. Iya. Jadi memang modelnya putar tengah ini. Jadi sirkulasi juga enak sekali. Iya. Lucu ya, jadi bisa seperti ini buat inspirasi teman-teman juga kalau misalkan mau bikin jendela nih bukan cuman yang bawah ke atas aja tapi bisa menyamping begini, jadi bisa ngeflip gitu loh. Dan juga ini juga semua ruangannya itu sudah pakai ini Masnya plain ya? Iya, sudah pakai plain semua gitu. Yang Jadi ini pakai plain. dikasih plain, dikasih tali air sehingga kalau misalkan nanti nyapu ngepel itu sudah enak, nggak kotor. Iya. Ketika nanti kepentok-kepentok. Dan juga teman-teman bisa lihat di situ ada stop kontak untuk AC ya Mas. Benar ya. Itu nanti untuk AC. Dan ini ruangannya ukurannya 3 kali 3 meter 3 ya. kali 3. Oke, baru kita langsung ke ruangan kedua. Jadi untuk ruangan kedua ini sama ya, dikasih jendela tapi jendelanya yang ini yang biasa, yang tetap dikasih mainan list ya. aluminium. Iya. Tapi bagus ya konsepnya. Jadi kayak rumah American klasik apa? Iya, jadi kayak model American klasik ya. Jadi kesannya itu lebih ke modern, cuma tetap masih ada nuansa-nuansa rumah industrialnya gitu. Benar-benar. Dan ini juga untuk ruangan kedua, di atasnya ada bak kontrol, masih ada stop kontak dan juga ada colokan untuk AC-nya ke depan. Ya, jadi udah dipersiapkan. Jadi enaknya kalau misalkan bangun rumah memang udah dikonsep Mas ya. Nanti kalau misalkan itu sebagai kamar utama, di sini kamar anak. Nanti kalau misalkan sudah butuh AC, tinggal di AC, Jadi semuanya sudah tersedia, nggak perlu bubuk-bubuk lagi. Iya, benar-benar. Jadi daripada 2 kali kerja, mending dari awal sudah di planning. Iya. Berarti kalau misalkan ke belakang nih Mas, kita ke ruangan belakang. Kenapa isinya yang kayak saya lihat cukup dalam dan besar nih untuk cucian piring? Kenapa pilih yang dalam? Kalau yang ini kemarin juga ini sih lebih ke faktor ini ya, lebih ke praktis saja sih. Maksudnya supaya ya cuciannya banyak, nah itu nanti lebih muat gitu aja sih. Iya, benar. Emang lebih enak sih. Biasanya ibu-ibu suka emang lebih dalam, lebih enak. Dan memang karena mungkin keterbatasan space, jadi emang nggak pakai wings lagi ya sayapnya. Iya, jadi memang sengaja nggak pakai wings. Jadi memang modelnya kan seperti ini. Nah ini juga pemilihan untuk kusennya yang geser.
Kenapa yang geser? Kenapa nggak dibuka? Kalau yang ini sih sebenarnya lebih ke ini lagi ya, kembali kemarin ada beberapa referensi kami, dan sepertinya kalau untuk yang jendela dapur itu bagusan yang geser, jadi lebih enak aja dilihat, terus nggak terlalu buka tutup, karena kan memang kalau yang di sini kan nanti ke kedepannya ya misalkan ada banyak asap ya, asap atau untuk yang ruang masak, jadi lebih praktisnya aja digeser. Oke Mas, berarti ini untuk dapurnya konsepnya open space, gabung Open sama ruang space, tamu. iya. Dan di belakang ini ada ruangan apa lagi Mas? Kita ke belakang. Jadi kalau yang di belakang ini, yang di belakang ini tuh, ini kan nanti konsepnya adalah ruang jemur sebenarnya. Jadi ada ruang jemur sama ruang cuci ya. Jadi sini tuh mau kami pasang semacam jemuran yang model bisa ditempel di dinding. Ya tempel dinding. Terus nanti yang di sini itu ada musola. Nah terus yang di sampingnya itu ada kamar mandi. Jadi memang mempertimbangkan privasi juga ya. Jadi memang kemarin di sini tuh sengaja kami pasang ini juga atap aldiran ini ya yang transparan. Jadi lebih transparan seperti ini ya? Jadi nanti kalau ada jemuran itu istilahnya nggak dijemur di luar tapi di dalam. Betul. Jadi lebih ke menjaga privasi, sama nanti kalau ada apa-apa ya buat enaknya di dalam. Jadi memang di sini kenapa pilih kanopinya transparan? Kalaupun jemur, kalau hujan udah nggak pusing. Iya. Jadi kalau misalnya pas waktu masuk kerja, nah itu kan lupa nih jemuran, nggak perlu panik ya. Jadi nanti langsung tinggal di ini aja udah cukup. Nah ini juga menarik ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat nih untuk kamar mandinya ini sudah pakai shower yang cukup bagus ya Mas ya? Ya. Jadi kalau yang ini kemarin kami ke Didi ya pilihannya. Jadi ini harga dapat berapa Mas nih? Ini kemarin di Mitra Ten dapatnya 1.200.000. Jadi dapat 1,2 juta. Dan ini juga sudah enak ya. Jadi udah showernya kayak seperti mandi hujan di atas. Di sini juga ada hand shower untuk tangan. Dan di sini juga ada dikasih untuk buat naruh sampo atau sabun yang di atasnya masih bisa. Dan sini WC-nya juga udah pakai WC Toto ya. Ada yang double flush, double tombol. Jadi bisa yang buat buang kecil sama buang air besar. Dan ini juga pakai motif ukuran 60 x 60 ya. 60 x 60. Jadi lebih besar sama kayak di teras depan. Nah, untuk yang sebelah sana Mas, ini untuk ini ya, mesin cuci ya? Ya, di sini untuk yang mesin cucinya. Ini mesin cucinya, kemudian di sini bagian belakang untuk lalu lalang, dan di sini ditutup full. Jadi walaupun ke belakang nih berarti masih ada pintu. Jadi akses ke belakang pun orang nggak ganggu privasi. Jadi aman. secara ada aman. Dan ini ruangan untuk kalau yang ini untuk musola sebenarnya. Sebenarnya jadi musola. Jadi kalau misalnya buat sholat nanti enak ada ruangan tersendiri. Oke teman-teman, kurang lebih dari rumah daripada Pak Aceng ini sudah kita review, dan terima kasih banget Pak Aceng sudah membeli Farzana Konstruksi untuk membangun rumah di sini, di rumahnya. Semoga doa dari saya, semoga rumahnya bisa membawa kebahagiaan, keberkahan daripada Mas Aceng dan keluarga, dan semoga nanti hal-hal baik itu tertarik di rumah ini. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton channel Tips Bangun Rumah. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin bangun rumah dengan Farzana Konstruksi ataupun butuh desain, bisa dengan Farzana Arsitek. Itu bisa menghubungi nomor telepon di bawah ya. Dan bangunnya itu daerah Jogja, Jawa Tengah, dan Jabodetabek. Dan teman-teman, kalau misalkan ingin membangun rumah, misalkan nih pengen bangun rumah tanpa kontraktor, itu juga bisa. Kita punya buku panduannya dari 0 hingga selesai. Itu membeli ebook kita, dan harganya sangat murah teman-teman. Itu nggak sampai Rp100.000. Dan itu akan saya bagikan ilmu-ilmu saya yang saya pelajari selama lebih dari 5 tahun ini kepada teman-teman, bagaimana cara membangun rumah biar bangunnya bisa hasilnya bisa bagus dan hasilnya bisa maksimal. Dan terakhir saya mau ajak co-host baru dari Tips Bangun Rumah, yaitu ini kenalkan, namanya Mbak siapa? Nama saya Aan. Oke, jadi kedepannya channel Tips Bangun Rumah akan dibantu oleh Mbak Aan, ini dari tim saya, untuk bantu untuk nge-review rumah-rumah berikutnya. Oke Mbak Aan, mungkin ada ucapan yang mau disampaikan sama teman-teman channel Tips Bangun Rumah? Teman-teman, nanti kedepannya channel Tips Bangun Rumah akan ditemani oleh saya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum memiliki rumah impian segera memiliki rumah impiannya. Amin. Oke, segitu dulu dari saya, dari Faris channel Tips Bangun Rumah, dan Aan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.